Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripka Dulandari. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18724700001. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayu Nurul Amalia MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perdagangan internasional dalam pengembangan bidang pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan tersebut. Perdagangan internasional tidak hanya melibatkan pertukaran barang dan jasa, tetapi juga ide, teknologi, dan sumber daya manusia. Di era globalisasi, bidang pendidikan turut merasakan dampak dari perdagangan internasional melalui pertukaran pelajar, ekspor jasa pendidikan, beasiswa internasional, dan kerjasama antar universitas. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia nasional. Rumusan masalah. 1. Apa pengaruh perdagangan internasional terhadap sektor pendidikan di Indonesia? Kedua, apa saja bentuk kerjasama pendidikan dalam perdagangan global? Ketiga, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan perdagangan internasional untuk kemajuan pendidikan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak perdagangan internasional terhadap pendidikan di Indonesia. 1. Pertukaran mahasiswa dan dosen. Program seperti LPDP, Erasmus Plus, dan beasiswa negara maju memungkinkan pelajar Indonesia menimba ilmu di luar negeri. 2. Kerjasama kurikulum dan akreditasi. Banyak universitas Indonesia menjalin kerjasama ganda atau dual degree dengan kampus luar negeri. Ketiga, transfer teknologi pendidikan. Melalui perdagangan internasional, Indonesia dapat mengimpor teknologi pembelajaran seperti e-learning, LMS atau Learning Management System, dan perangkat laboratorium modern. Yang keempat, investasi asing di sektor pendidikan, yaitu beberapa institusi luar negeri membuka cabang atau kerjasama joint venture di Indonesia. Akan jelaskan tentang studi kasus. Studi kasus kerjasama pendidikan Indonesia-Australia. Melalui program Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau disingkat IECEPA. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus kerjasama. Australia membuka lebih banyak kuota mahasiswa Indonesia di universitasnya. Selain itu, Lembaga Pelatihan Vokasi Australia bekerja sama dengan SMK dan Politeknik Indonesia untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Adapun tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu 1. Ketimpangan akses pendidikan internasional di daerah. Kedua, brain drain, yaitu lulusan luar negeri enggan kembali ke Indonesia. Ketiga, kurangnya kesiapan infrastruktur pendidikan lokal. Namun peluangnya adalah 1. Meningkatkan mutu SDM dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Kedua, menarik investasi pendidikan. Ketiga, menjadikan Indonesia sebagai tujuan pendidikan regional atau Education Hub ASEAN. Dari permasalahan yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa perdagangan internasional memberi dampak positif terhadap sektor pendidikan Indonesia melalui pertukaran pelajar, kerjasama lembaga, dan masuknya teknologi serta investasi asing. Namun, manfaat ini harus diimbangi dengan strategi penguatan pendidikan Indonesia agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain dalam ekonomi jasa pendidikan global.
Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.